Penulis berkata, Al-Ali adalah pengembangan kata Al-Ulu yang berarti zat Allah maha tinggi. Kedudukan dan kemuliaannya lebih tinggi dari selainnya. Dia maha tinggi dalam kemahadekatannya. Semua jenis ketinggian berlaku bagi Allah. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dia maha tinggi dalam kemahadekatan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa huwa zahir wal batin. Wa zahir wal batin. Allah maha tinggi lagi maha dekat. Dalam surat Al-Hadid sudah selesai kita bicarakan, alhamdulillah. Maka waz-zahir wal batin, Allah maha tinggi, Allah maha batin, maha dekat. Maka penulis di sini mengatakan bahwa Allah maha tinggi dalam kemahadekatannya. Maksudnya manusia yang berada di atas ketinggian menjadi jauh. Si fulan di mana? Di lantai 40. Alangkah jauhnya. Si fulan di mana? Di atas angkasa naik pesawat. Alangkah tingginya. Maka manusia yang berada di atas ketinggian menjadi jauh. Apakah Allah di atas ketinggian menjadi jauh? Tidak. Maka penulis mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla maha tinggi dalam kemahadekatan. Allah maha tinggi, saat yang sama Allah tetap maha dekat. Dalilnya ayat yang tadi kita sampaikan, waz-zahiru wal batin. Allah maha tinggi, Allah maha dekat. Allah tinggi tapi tidak menjadi jauh. Allah tinggi namun tetap maha dekat. Oleh sebab itu penulis berkata, Allah maha tinggi dalam kemahadekatannya. Allah maha dekat di dalam kemahatinggiannya. Jadi jangan berpikir Allah maha tinggi di atas arsy berarti Allah jauh. Enggak. Allah maha tinggi pada saat yang bersamaan tetap maha dekat. Makanya Allah menyebutkan az-zahir wal batin, maha tinggi dan maha dekat bersamaan dalam surat Al-Hadid. Baik. Penulis buku kita berkata, semua jenis ketinggian berlaku bagi Allah. Apa maksud Allah maha tinggi? Jawabannya, segala bentuk kemahatinggian itulah pengertian Al-Ali. Al-Ali, Allah maha tinggi dengan pengertian secara total. Apapun makna ketinggian, itu adalah makna dari Al-Ali. Di sini beliau menyebutkan ada 3 ketinggian bagi Allah Azza wa Jalla. Ketinggian yang pertama, tinggi zatnya. Bahwa Allah bersemayam di atas arsy, di atas seluruh makhluk. Namun dia tetap melihat dan mengatur segala kondisi hamba-hambanya. Ini nomor 1. Allah Al-Ali, Allah maha tinggi, artinya maha tinggi zat. Maha tinggi zat Allah karena zat Allah di atas arsy. Nah, ulama-ulama ahlu sunnah memberikan komentar yang panjang lebar tentang Al-Ali. Bahwa Allah maha tinggi, salah satu pengertiannya adalah maha tinggi secara zat. Kenapa? Kenapa Asmaul Husna Al-Ali mendapat perhatian khusus dari kalangan para ulama? Karena ada sebagian aliran sesat yang mengingkari, yang membantah bahwa Allah maha tinggi secara zat. Allah di atas arsy maha tinggi, di atas arsy enggak. Mereka ingkari. Ketika muncul aliran sesat seperti ini, maka ulama kita memberikan perhatian khusus terhadap sifat, terhadap Asmaul Husna Al-Ali. Maka muncul misalnya kitab Itsbatul Ulu dan lain-lain. Mengakui kemahatinggian Allah di atas arsy. Nah, jemaah sekalian, mereka mengatakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah bertempat. Dalam istilah
dalam istilah ilmu jidal ini dinamakan lazimul qaul. Ada qaul, ada lazimul qaul. Ada pendapat, ada konsekuensi dari pendapat. Maksudnya begini. Allah di atas arsy, betul. Berarti Allah bertempat. Nah, ini yang dinamakan dengan lazimul qaul. Dan orang-orang yang pemikirannya menyimpang selalu berusaha menggunakan lazimul qaul untuk membatalkan qaul. Kalian tidak maulid berarti tidak cinta Nabi. Tuh. Kalian tidak maulid, betul. Berarti tidak cinta Nabi. Itu kamu yang nyambung. Kami enggak ngomong begitu. Kami tidak maulid itu sudah titik. Lalu Anda sambung berarti tidak berarti. Berarti tidak cinta Nabi, ini namanya lazimul qaul. Nah, hal seperti ini pola seperti ini sering digunakan oleh mereka-mereka untuk membatalkan kebenaran. Jadi mereka membatalkan kebenaran dengan membuat konsekuensi yang salah. Andai kata Allah di atas arsy berarti bertempat. Itu lazimul qaul. Konsekuensi yang salah. Kalian membuat konsekuensi yang salah untuk membatalkan. Nah, kalian tidak tahlilan berarti kalian gak menghormati orang mati. Nah, berarti tidak menghormati orang mati, ini namanya lazimul qaul, konsekuensi. Dan ini konsekuensi yang gak betul. Kami tidak tahlilan, benar. Berarti tidak cinta orang yang telah wafat, keliru. Itu bukan konsekuensinya. Itu bukan lazimul qaulnya. Nah, saya memberikan beberapa contoh untuk mendekatkan pemahaman. Karena ketika ahlu sunnah wal jamaah menyatakan, berikrar dan mendakwahkan bahwa Allah di atas arsy, mereka membuat konsekuensi. Kalau Allah di atas arsy, konsekuensinya Allah bertempat. Oh, ini yang dinamakan dengan istilah lazimul qaul. Kita katakan kalian membuat konsekuensi yang buruk untuk membatalkan kebenaran. Udah, konsekuensi yang kalian buat hapus saja. Allah di atas arsy, titik. Jangan dibuat konsekuensinya. Karena konsekuensi yang kalian ciptakan adalah konsekuensi yang buruk. Ini nomor satu. Allah di atas arsy berarti bertempat dong. Ya enggak berarti bertempat. Nah, nomor dua, atas, baik dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia, tidak selalu menunjukkan tempat. Nah, kalau saya katakan misalnya Bapak Presiden itu jabatannya di atas Bapak Menteri, Presiden di atas Menteri, menunjukkan tempat bukan? Tidak menunjukkan tempat. Tapi kalau saya katakan gelas di atas meja, itu sih menunjukkan tempat. Nah, tapi kalau saya katakan menteri di atas gubernur, di atas, ini tidak menunjukkan tempat. Nah, oleh sebab itu ketika ahli sunnah berkeyakinan bahwa Allah di atas arsy, ahlu sunnah tidak menyebutkan atas bagi Allah adalah tempat. Tetapi atas bagi Allah adalah sifat. Tuh. Ini akidah kita yang gagal mereka fahami. Allah di atas arsy berarti bertempat. Nah, tidak. Atas bagi Allah, kalimat atas tidak selalu menunjukkan tempat. Maka akidah ahlu sunnah, Allah di atas arsy bukan tempat, tetapi Allah di atas arsy adalah sifat. Maka kita mengatakan di antara sifat Allah adalah di atas arsy. Dan kita akan menentang keras orang mengatakan tempat Allah di arsy. Kita tentang itu. Itu memang aliran sesat itu. Jadi ketika ahli sunnah mengatakan Allah di atas arsy,
Mereka tidak memahami atas sebagai tempat, tetapi sebagai sifat. Tuhan kalian bertempat. Oh, itu konsekuensi pemikiran kalian yang saja. Bukan. Tuhan kami enggak bertempat di atas, tetapi Tuhan kami sifatnya di atas. Ini nomor 2. Nomor 3, arah ada 6. Ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. 6. Dari ke-6 arah ini, mana yang paling mulia? Ketika Anda ingin menyanjung seseorang dengan kemuliaan, apakah Anda menggunakan arah kanan, kiri, muka, belakang, atau atas, bawah? Dari ke-6 arah, kita selalu menyanjung dengan menyebutkan arah atas. Wah, ini petinggi-petinggi tuh. Kita menyanjung, bukan dengan menyebutkan arah lain. Apa Anda pernah dengar orang menyanjung, oh ini pengkanan ini? Enggak ada. Ini perdepan, enggak ada. Tetapi kita mengatakan ini para petinggi. Jadi tinggi alias atas selalu digunakan untuk menyanjung. Karena memang atas itu positif. Karena atas itu menunjukkan ketinggian. Tetapi kanan, kiri, muka, belakang, apalagi bawah, kelima arah ini tidak menunjukkan ketinggian dan tidak menunjukkan kesempurnaan. Oleh sebab itu, kita akui dan kita imani Allah di atas, karena atas adalah sanjungan, karena atas adalah ketinggian. Orang-orang yang mengingkari Allah di atas berarti mereka membantah ketinggian bagi Allah. Karena antara atas dan ketinggian apa bedanya? Kemudian berikutnya sanggahan untuk mereka. Ini kita sudah jelaskan 1, 2, 3, 4. 4 atau yang kelima sekarang. Sanggahan untuk orang-orang yang membantah Allah di atas arsy. Alasan yang keempat, atas memiliki 2 pengertian. Ada atas dengan pengertian nisbi, ada atas dengan pengertian mutlak. Kalau saya katakan kipas itu di atas, kipas di atas dibanding kepala kita. Tapi kalau kipas dibandingkan dengan atap, kipas di mana? Di bawah. Jadi atas bagi makhluk adalah atas yang bersifat nisbi. Langit pertama di atas bumi, berarti langit pertama itu di atas dibanding bumi. Tapi dibanding langit yang kedua, maka langit yang pertama berada di bawah. Jadi atas bagi manusia adalah atas yang bersifat nisbi. Nah, adapun atas bagi Allah adalah atas segala atas. Allah di atas arsy dibanding segala-galanya. Karena tidak ada lagi atas di atas-atasnya Allah. Bayangin. Jadi jangan memahami atas bagi Allah seperti halnya atas bagi manusia. Karena atas bagi manusia adalah bersifat nisbi, sementara atas bagi Allah adalah bersifat mutlak. Nah, jadi sebagian orang yang mengingkari atas bagi Allah karena mereka tidak membedakan 2 atas ini. Mereka mengira atas itu cuma 1. Tidak. Atas itu ada 2. Atas nisbi dibandingkan dengan sesuatu, atas yang tanpa bandingan. Si fulan di atas dibanding si fulan, ini atas nisbi. Inilah atas bagi manusia. Adapun atas bagi Allah adalah atas tanpa banding. Allah di atas dibanding apa? Tanpa dibanding. Allah di atas segala atas. Nah,
insya Allah jamaah sekalian, kalau mereka memahami 4 persoalan ini, mereka akan terbuka, hati mereka akan terbuka untuk berkeyakinan bahwa Allah di atas arsy. Dan kita ingin menambahkan jawaban yang kelima. Apa itu? Allah itu zat atau sifat? Allah itu sifat saja ataukah Allah itu zat yang memiliki sifat? Orang-orang dari kalangan Jahmiyah, akidah Jahmiyah ini yang diikuti oleh sebagian kaum tasawuf ekstrim, berkeyakinan bahwa Allah itu hanyalah sebuah kekuatan yang maha segala-galanya. Allah itu hanya sebuah sifat yang segala-galanya. Jadi mereka tidak memahami Allah sebagai zat, mereka memahami Allah sebagai sifat. Allah itu adalah kekuatan yang mampu menyayangi, kekuatan yang mampu memberi, kekuatan yang mampu menyembuhkan, kekuatan yang mampu menghancurkan. Jadi Allah hanyalah kekuatan gaib, alias Allah itu hanyalah sebuah sifat, bukan zat. Karena mereka memahami Allah hanya sebuah sifat, maka mereka mengatakan Allah tidak bertempat. Allah tidak di atas arsy, tidak di kanan, di kiri, di mana-mana, tidak. Karena mereka memahami Allah sebagai sifat. Andai kata mereka memahami Allah adalah zat yang memiliki sifat, Allah itu zat yang memiliki sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim dan lain-lain. Andai kata mereka memahami Allah sebagai zat, enggak mungkin mereka mengingkari Allah di atas arsy. Enggak mungkin itu. Baiklah jamaah sekalian, walhasil inilah 5 jawaban untuk kalangan yang ingin faham tentang akidah ahli sunnah soal kemahatinggian Allah tabaraka wa ta'ala. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.